Bapa di surga, kami berdoa sekali lagi, minta supaya Tuhan berbicara melalui firman-Mu kepada kami semua, individually, pribadi demi pribadi. Kami berdoa supaya firman Tuhan itu membangun hidup kami, menolong kami untuk bertumbuh secara rohani, supaya firman Tuhan itu menguatkan kami, dan kalau kami menghadapi suatu permasalahan, pertanyaan, firman Tuhan bisa menjadi jawaban. Jika kami sedang bergumul dalam kelemahan-kelemahan kami, dalam dosa-dosa kami, firman Tuhan boleh menegur dan menjadikan kami manusia yang lebih baik. Dan untuk gereja-Mu, House for Nation di Calgary, firman Tuhan boleh berbicara kepada kami sebagai satu keluarga Tuhan. Terima kasih, kami yakin Tuhan mau memakai kami sebagai gereja untuk memberkati kota ini, untuk melayani orang-orang di kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, saya tahu bahwa ini adalah satu permulaan yang baru, ya. Setelah sekian lama kita tidak beribadah di gedung gereja. Dari bulan Maret tahun yang lalu, ya, dari bulan Maret tahun yang lalu sampai 2 minggu yang lalu, saya mengalami sesuatu yang awalnya kita sebut loneliness, ya. Lama-lama menjadi loneliness yang nyaman sekali. Sehingga waktu Felicia dan Raymond memutuskan untuk gereja, saya bingung setengah mati. Gimana ngadepin 2 orang mau ke gereja ini? Ya, saya nggak tahu gimana ya, tapi lama-lama terbiasa bertiga. Lalu ketika jemaat dari Pastor Daryl dari Vancouver datang berenam, saya bingung lagi, gimana ini ngadepin 6 orang ya, dan 6 orang dengan bahasa Indonesia yang sangat limited gitu ya. Dan sekarang menghadapi lebih dari 10 orang ya. 10 orang bukan jumlah yang banyak untuk gereja, tapi cukup membuat saya dakdikduk, honestly gitu ya. Sudah lama tidak terbiasa gitu. Tapi saudara-saudara, saya berpikir begini. Minggu lalu saya katakan bahwa in the new beginning kita perlu diperkenalkan atau diingatkan kembali bahwa, masih ingat ya khotbah minggu lalu ya, bahwa the core of Christian faith is Christ Himself. Bahwa inti dari iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika Yesus bertanya, "Who do you say I am?" Lalu Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Engkau adalah yang diurapi, Engkau adalah yang dipilih Tuhan, ya, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat." Saya pikir tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan Yesus untuk kehidupan orang percaya, untuk gerejanya. Itu the core, the foundation of Christian faith. In case saya percaya tidak, tapi in case kita lupa, itu diingatkan minggu yang lalu. Yang kedua yang saya pikir kita perlu diingatkan setelah sekian lama masa pandemik adalah bahwa we are a family. Kita ini adalah satu keluarga. Kita semua punya keluarga jasmani, keluarga karena hubungan darah gitu ya, ayah, ibu, suami, istri, ayah, ibu dan anak maksudnya ya, ayah, ibu dan anak ya, suami, istri dengan orang tua itu keluarga ya, cousin, keponaan, semua tuh keluarga secara jasmani. Tapi juga ada keluarga secara rohani, yaitu gereja. Ya, saya katakan tadi kalau the foundation of Christian faith itu adalah Yesus Kristus, maka saya ingin mengatakan sesuatu yang pernah saya katakan tapi sudah lama sekali, bahwa selama hidupnya di dunia ini 3 tahun kira-kira Tuhan Yesus, dia mendirikan satu lembaga, dan the only lembaga, the only organization yang dibangun oleh Tuhan Yesus itu adalah gereja. Tuhan Yesus tidak bangun perusahaan sepatu gitu. Dia tidak membangun perusahaan penerbangan, ekspedisi, transportasi, enggak, tapi dia mendirikan gereja. Di atas batu karang ini akan dibangun gereja
dan tidak ada yang pernah bisa menghancurkan itu. Ya, ada satu buku yang bagus, judulnya orang ini Kristen lahir baru, menulis, tapi dia seorang ahli leadership ya. Saya senang sekali dengan orang ini ya. Sudah tahu lah ya, Jim Collins nulis buku Good to Great yang warna merah, tapi ini buku yang lain lagi sebelum dia nulis Good to Great, judulnya Built to Last ya. Dalam buku itu dia bercerita bagaimana perusahaan-perusahaan itu berdiri setelah 10-20 tahun sukses terus tutup. Ya, ada yang mungkin 30-40 tahun tutup. Maka itu ada merek mobil yang ada ketika saya masih kecil SD, sekarang nggak ada lagi. Misalnya seperti itu ya. Ada ya, jadi kalau misalnya masih lihat Coca-Cola sampai hari ini, wah itu termasuk hebat tuh. Coca-Cola itu hebat ya. Dari saya lahir udah ada gitu ya. Sampai hari ini 50 years, kita nggak tahu sampai kapan dia akan bertahan. Jadi dalam buku itu Jim Collins menjelaskan bagaimana kita membangun sesuatu yang tidak akan cuma sementara terus tutup, tapi akan long term gitu ya. Nah, Yesus menjamin di dalam kitab Injil, di atas batu karang ini akan didirikan gereja. Dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang akan bisa menghancurkan atau menutup gereja. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Not even COVID-19. Meskipun kita ditutup 1,5 tahun, tidak ketemu, tapi the church, the only organization built by God, atau by Jesus selama 3 tahun itu, tidak ada yang bisa meruntuhkan dia. Menurut Injil, menurut kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan. Ya, gereja itu kalau pakai kata-kata yang populer adalah sesuatu yang unstoppable. Unstoppable. Coca-Cola bisa stop, pemerintah bisa runtuh ya, Afghanistan contohnya, ya bisa runtuh, semua bisa runtuh. Tapi the church is unstoppable. Nah, kita ini family, interesting ya, interesting. Jadi foundationnya Kristus, tapi yang dibangun Kristus adalah a spiritual family called the church. Jadi bersyukur sekali di luar keluarga jasmani yang kita miliki di Roma, kita punya keluarga rohani. Nah, yuk kita baca Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, ayatnya 31 sampai 35. Markus pasal yang ketiga, ayat 31 sampai 35. Kisah ini menarik sekali ya. Saya baca aja ya, langsung ya. Atau nggak di sana? Nggak ada kan ya? Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Ya, Tuhan Yesus punya saudara, ya, dia punya adik-adik ya yang lahir dari Maria. Datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ini kisah menarik saudara ya, konteksnya ya. Yang pertama, paragraf ini tidak bisa dipisahkan dari paragraf yang sebelumnya. Ya, paragraf ini tidak bisa dipisahkan dari paragraf sebelumnya. Kenapa? Karena dalam paragraf ini, ibu Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya ada di luar Roma, Yesus ada di dalam Roma, dikelilingi orang banyak. Ya, orang banyaknya, halo, you want to come? Noveria kali ya, barangkali. Mungkin Felis bisa bantu. Yesus ada dalam Roma, dikelilingi oleh orang banyak. Ya, orang banyak ini mungkin mendengarkan dia mengajar, ya, dia khotbah, dikelilingi. Maklum, Yesus orang yang populer kemana-mana, dikerubuti orang banyak gitu. Ibunya sama saudara-saudaranya ada di luar Roma itu. Pengen masuk enggak bisa nembus dia, enggak bisa nembus ya.
Kenapa tidak bisa dipisahkan dari paragraf sebelumnya? Karena dalam paragraf sebelumnya, kalau saudara perhatikan yang punya Alkitab, di ayat 20, ya, ayat 20, saya baca satu ayat aja. Kemudian Yesus masuk ke sebuah Roma. Jadi permulaannya tuh ayat 20 tuh, permulaannya ayat 20. Selamat datang, ya, feel comfortable, bisa cari sendiri tempat duduk, ya. Jadi saudara, permulaannya ayat 20, Tuhan Yesus masuk ke dalam Roma, gitu ya. Dan kemudian tadi ayat yang kita baca, ayat 31, Yesus ada di dalam Roma itu, dikerubuti sama orang-orang itu. Jadi dua paragraf ini tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa ibunya Tuhan Yesus dan dan adik-adiknya dan siblingnya itu ingin ketemu Tuhan Yesus? We don't know. Karena apa? Alkitab kita tidak menjelaskan kenapa mau ketemu. Ya, bisa kangen, ya, kayak kita nih, kangen ketemu, ya, udah lama tidak ketemu. Minggu lalu bisa ibadah di luar, wonderful, menikmati fellowship, atau hari ini kita bisa berfellowship. Thanks God, bisa kangen. Kedua, barangkali mereka butuh pertolongan. Pernah satu kali ibunya Tuhan Yesus, Maria, datang kepada Tuhan Yesus dalam satu pesta pernikahan mengatakan, Yesus, anggurnya habis. Ya, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Ibu, waktuku belum tiba. Gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Ya, jadi bisa saja Yesus dan saudara-saudaranya datang kepada Maria dan adik-adiknya Yesus datang mencari Tuhan Yesus karena apa? Butuh pertolongan. Di paragraf sebelumnya Yesus mengusir setan. Di pasal sebelumnya Yesus sudah menyembuhkan mertuanya Petrus. Siapa tahu barangkali siblingnya Tuhan Yesus ada yang sakit, ya, perlu sembuhkan. Jadi mereka mencari Tuhan Yesus. Tapi saudara, apapun alasan mereka ingin ketemu Tuhan Yesus, ya, entah itu butuh pertolongan, entah itu kangen, entah itu barangkali Tuhan Yesus lupa bawa handphone, terus handphonenya ketinggalan nih, gitu ya. Whatever the reason. Paragraf ini mengatakan bahwa Maria dan siblingnya Tuhan Yesus itu somehow merasa karena aku ini ibunya dan karena aku ini adalah siblingnya, maka aku punya jalur khusus untuk bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang mau disampaikan oleh paragraf ini. Seolah-olah karena aku ini punya hubungan jasmani sama dia, aku punya akses yang khusus untuk langsung kepada dia. Ya, misalnya Presiden Jokowi, ya, atau Prime Minister Trudeau, ya. Dia punya handphone, tentu punya handphone, ya. Ya, tapi nomor handphone yang dipublish, kalau kita dial nomor itu, yang terima most likely sekretarisnya, betul enggak? Ya, tapi inner circle dia, anaknya masih kecil ya, Prime Trudeau ya, Minister Trudeau ya. Ya, atau barangkali adiknya, atau kakaknya, atau bapaknya pasti punya nomor sendiri yang unpublished. Mereka punya akses khusus untuk ngomong ke Prime Minister Trudeau. Mungkin manggilnya juga nggak usah pakai Prime Minister gitu ya. Ini siapa? First name-nya Justin ya. Justin, apa gitu ya misalnya. Atau kalau adiknya Jokowi ya, Mas Jokowi ini tolong gini-gini ya, itu bisa langsung gitu ya. Tapi kalau the published number, kita dial, sekretarisnya yang ambil. Nah, ibunya Tuhan Yesus itu feeling dan siblingnya, karena aku ini punya hubungan darah ya, meskipun Yesus lahir dari Roh Kudus dan segala macam, sehingga aku punya special access. Lalu dia kirim orang, ya, mereka tidak bisa masuk, seolah-olah, Yesus, gua nunggu di luar nih, yuk, coming ke sini, ya, kita mau ketemu sama kamu. Surprisingly, secara mengagetkan, Tuhan Yesus mengatakan, siapakah ibuku, siapakah bapakku? Jadi jawabannya Tuhan Yesus ini somehow nggak terlalu simpatik. Bayangkan ya, kalau kita punya anak gitu, saya kalau baca cerita ini tuh ingat ini, kisah si Malin Kundang, tahu nggak? Ada anak lupa sama ibunya. Nah ini si Malin Kundang kemudian dikutuk ya. Jawaban Tuhan Yesus itu less simpatik. Harusnya kan
Kalau memang dia diajar untuk menghormati ibunya, menghormati bapaknya, mengasihi saudara-saudaranya, ketika datang bapak dan ibunya, dia bilang, minggir. Ibuku di luar, saya mesti nyambut dia, mesti nemuin dia dan segala macam. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, siapa ibuku, siapa bapak? Lalu dia nunjuk orang-orang dan dia katakan, kamu yang mengerjakan the will of God, yang melakukan God's will, itu adalah ibuku, adalah saudara-saudaraku, adalah part of my family. Ya, saudara sekali ya. Nah, saudara, keluarga Tuhan tadi ya, gereja itu adalah institusi, adalah organisasi yang dibangun oleh Tuhan Yesus. Yang menjadi anggota dari keluarga ini adalah bukan orang-orang yang pernah dibaptis di House of All Nations Calgary. Kalau saudara-saudara dibaptis di gereja ini, praise God, puji Tuhan, pasti bukan saya yang baptis. Mungkin Pak Sony, mungkin Pak Gagan, I do not know. Tapi saudara-saudara menjadi anggota gereja ini bukan karena dibaptis oleh pendeta dari House of All Nations. Bukan karena saudara pegang sertifikat baptisan dan ada stempelnya atau ada embossnya House of All Nations, ada nama saudara, bukan karena itu. Saudara menjadi anggota dari gereja ini atau keluarga gereja ini juga bukan karena saudara-saudara barangkali tidak pernah absen datang setiap hari Minggu ke tempat ini, atau barangkali rajin memberikan persembahan baik online maupun tidak online. Itu bukan hal-hal yang membuat saudara menjadi members atau members of the family of our church. Saudara menjadi members dari this organization, this family yang the foundationnya adalah Christ, if you do the will of God. Gitu ya. Nah, saya punya 2 will of God yang saya mau sharingkan sore hari ini. Tapi ini saya sengaja nih megang ini. Saya mau mencoba sedikit demokrasi hari ini ya. Demokrasi saya ingin masukkan dari saudara-saudara ya. Ini ada banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 14. Saya bagi 2, 7 ya. Betul kan? 14 orang bagi 2, 7. Saya diskon 2, 5. Ya, saya butuh 5 masukan dari saudara-saudara. Siapa saja, tapi 1 orang 1 aja. Jadi ada 5 orang yang perlu ngomong. What do you think is the will of God for us, untuk anak-anak Tuhan? Nah, coba. Cepat, jangan lama-lama. Gampang kan ini? Gampang sekali. Ada spidol. Betul. What is the will of God? Yang gampang aja. Mengasihi Tuhan. Nggak ada salahnya. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Wah. Mengasihi Tuhan. Bisa jelek ya, apa ya? Karena ini juga goyang-goyang. Emergency ini. Lagi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Perintah kasih ya. Matius 22 ayat 37-40, perintah yang paling utama. Kita lagi, 3 lagi. Kenapa Bu? Apa? Obey. Taat ya. Taat. Taat, tentu taat kepada Tuhan ya. Ada lagi? 2 lagi. Nah, Pak. Sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan. Nah, 1 lagi. Memberi generous. Oke, we will of God to be generous ya. Buat yang membutuhkan maksudnya. Ya. Cukup ya. Banyak ini, banyak sekali kehendak Tuhan dalam hidup kita, banyak sekali. Ini sudah 5 yang bagus sekali. The first 2, mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia ya, perintah kasih, mentaati Tuhan, mentaati firman-Nya, men-sharingkan firman Tuhan, being generous ya. Nah, saya tidak perlu nambahin. Saya mau bicara 2, tapi 2 itu ternyata ada di sini. Ya, jadi saya tidak perlu nambahin. Kalau saya perhatikan di Markus yang kita baca tadi, ya, ini kalau saya perhatikan ya, tentu bukan kebetulan. Tadi kan saya bilang, perikop yang kita baca itu punya background ayat 20 kan. Yesus masuk ke dalam rumah, ya, kemudian ibunya dan siblingnya mau ketemu dia di dalam rumah. Tapi kalau sudah perhatikan perikop sebelumnya, itu Yesus memanggil ke-12 rasul, kemudian mengutus mereka.
mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Jadi sebelum setting yang kita punya hari ini, Yesus mengutus 12 rasul untuk memberitakan Injil. Jadi saya ambil yang Pak Irwan tadi ya, sharing firman Tuhan ya. Ya kita pas-pasin gitu ya. Kan memberitakan Injil kan sharing ya toh. Injil kan firman Tuhan ya, kira-kira sharing firman Tuhan. Kalau saya mungkin khotbah di kalangan orang-orang Kristen, tapi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya itu sudah pasti the will of God. Ya enggak usah tanya, haruskah aku pergi beritakan Injil? That is the will of God. No question. Ya, Tuhan mengutus kita untuk beritakan Injil. Kalau kita lihat setelah perikop yang kita baca selesai ayat 34 ya, kemudian pasal yang keempat itu perumpamaan mengenai seorang penabur. Ya, benih firman Tuhan ya, tadi itu Cik Ruth ya, taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di semak berduri, ada benih yang jatuh di tanah yang tipis, dan ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Tentang firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan is no question the will of God. Nggak usah tanya-tanya lagi, aku baca firman Tuhan hari ini misalnya, bacaannya you have to be generous misalnya ya, nggak tahu di mana contohnya, mungkin janda miskin yang memberi persembahan 2 koin itu ya, kemudian tapi terus kita bertanya, is it the will of God to be generous? Ya gitu ya. Nah, the question is bukan the question, the point is it is the will of God to obey His word. Ya, jadi it is the will of God untuk taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi saya katakan kita bisa bikin list yang panjang sekali. Barangkali kalau jemaatnya 50, saya bisa bikin 10 list mengenai what is the will of God. Tapi at least dari apa yang kita baca dengan konteks sekitarnya, kita melihat memberitakan Injil is the will of God. Ya, kemudian mentaati firman Tuhan is the will of God. Mengasihi Tuhan is the will of God. Maka itu kita ke gereja ini. Ke gereja ini, yes, kita punya fellowship untuk menunjukkan support dan kasih, mengasihi sama manusia, tapi kita ke gereja ini because we love God. We worship God, ya, kita mengasihi Tuhan. Dan last but not least, being generous. Ya, jadi saudara, that's the will of God. Tapi konteks kita mengatakan preaching the gospel dan taat kepada firman Tuhan. Dan itu menjadikan kita members of the family of God. Ya, saya challenge kita semua, termasuk saya. Ayo kita lebih giat lagi untuk memberitakan Injil. Kalau belum mulai, ayo kita mulai. Ya, dan mari kita setia taat kepada firman Tuhan. Minggu depan di Vancouver, saya sengaja mau saksikan, ada ayah dan anak dari Iran mau dibaptis. Jadi minggu lalu saya ke Vancouver sendirian, dari jam 7 pagi sudah keluar dari rumah sama Pak Sony, nanti tidurnya deket jam midnight gitu ya, jadi tiap hari itu, tiap hari jalan gitu ya, dia cerita ini dan itu, kemudian saya ketemu beberapa orang gitu, saya to be honest, disemangati bahwa ternyata Tuhan masih bekerja melalui Houseful Nation ya. Minggu depan saya sudah katakan ada orang Iran, bapak dan anak bertobat, terima Tuhan Yesus, akan dibaptis. Jadi habis ibadah minggu depan akan dibaptis. Ali nyanyi ya, jadi belum nyanyi di ibadah itu ya. Jadi nyanyinya virtual ya. Jadi Ali nggak pergi. Tapi excited saya bahwa ternyata Injil masih diberitakan melalui Houseful Nation. So ayo ya kita semangat kalau kita bagian dari family ini. Yang kedua mari kita buka Efesus ya. Efesus pasal yang keempat, pendek, Efesus yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sebagai family of God, ya, sebagai keluarga, Paulus menasihatkan dalam surat kepada jemaat di Efesus betapa pentingnya unity, ya, kesatuan. Kesatuan itu penting sekali, ya. Saya hampir 5 tahun ya di Calgary ya, di jemaat ini. Nggak akan pernah lupa karena officially pelayanan saya dimulai pada tanggal September 11. Jadi nggak pernah lupa ya, September 11 gampang ya ingatnya ya. Nah, jadi September 11 tahun ini will be the, halo Putra, will be the 5th anniversary. Ya, 5th anniversary dari ministry saya di Calgary. Sebelum ke Calgary punya cita-cita tuh. Ya, punya cita-cita, boleh kan ya? Punya cita-cita. Cita-citanya adalah supaya gereja ini pasti mau bertumbuh kan? Punya cita-cita supaya by the end of the 5th year jumlahnya, mau tahu nggak? Nggak mau tahu ya? Hah? Saya enggak bernubuat dulu, saya enggak cuman saya punya kerinduan. By the end of my 5th year, jemaat di House Foundation Calgary itu jumlahnya 200 orang. Ya, masih ada waktu September 11. Ya, do it, ya kan? Preaching the gospel kan, sharing the gospel kan, ya. It's okay, ya. Saya bukan terus patah semangat atau kecewa atau apa, enggak begitu ya. Ya, tapi saya mikirkan setelah September 11 dreamnya apa sekarang? Ya, dreamnya apa gitu ya. Nah, selama pandemi ini saya banyak juga dikuatkan oleh saudara-saudara seiman gitu ya. Dan dalam salah satu journey selama pandemi, sebetulnya saya nggak mikirkan gereja waktu itu. Saya mikirkan sesuatu yang lain. Itu ada satu teman hamba Tuhan di Indonesia suka tulis-tulis quotation yang bagus gitu ya. Nah, satu kali ada quotation itu yang sangat menyentuh saya yang dia tulis. Sekarang punyanya Toyota, ya, atau apa Fiat, pokoknya yang nggak sebagus Lamborghini, gitu ya. Ya bersyukur, ya. Jadi quotationnya mengatakan bersyukur dengan apa yang ada sekarang ini. Boleh punya kepingin yang ke depan, ya, tapi bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang tersisa, ya. Saya kadang-kadang terus itu saya nggak mikirin gereja sebetulnya. Terus saya mikir-mikir dengan saudara-saudara ini yang tersisa, ya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang tersisa, kita melakukan yang terbaik dengan apa yang tersisa, dengan apa yang ada. Boleh kita mimpi atau punya dream supaya jemaatnya 200, 300, 500, that's a good dream. Nothing wrong as long as we go out preaching the gospel, that's the will of God, is that right? Ya kan, kalau kita mau itu kan harus preaching the gospel, jangan merebut jemaatnya orang lain gitu kan ya, salah kalau gitu kan. Jadi kita mesti keluar preaching the gospel. Tapi selama itu belum ada, this is the thing that I should be grateful, that we should be grateful. We have a family of God. Jadi saya mengatakan berapa waktu, nggak tahu kapan ya, mungkin sebulan yang lalu, cerita kepada Ali dan Vero, kita mesti do as yang terbaik untuk membangun keluarga yang sekarang ini ada. Kalau keluarga yang sekarang ini ada, kalau mau pakai kata-kata quotation tadi, apa yang tersisa, apa yang ada gitu ya, kita tidak rawat dengan baik-baik, kita tidak encourage untuk bisa bersatu in unity, mungkin satu saat tiba-tiba Tuhan mengirimkan 200 orang ke sini, tapi barangkali hanya dalam sekejap saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi, we are the family of God. In this church, House Foundation Calgary, kita perlu satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Jadi, tapi technically, setelah September 11, 2021, bukan lagi 200 orang yang kita mau capai, atau yang saya impikan bukan what number of people, tapi membangun keluarga yang solid, united. Dan tadi kalau kembali yang pertama,
doing the will of God. Saya rindu sekali one day ada juga kesaksian dari Calgary, bukan untuk ngikut-ngikut Vancouver, tapi saya rindu sekali untuk melihat bahwa God is still at work. Kalau kita melihat ada orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian bertobat dan menjadi percaya. 1 atau 2 cukup, nggak usah 200. Ya, that's the sign God is still at work through our church. Ya, itu yang kedua. Unity ya, caranya gimana? Rendah hati satu dengan yang lainnya. Nanti Efesus, apalagi saling ya, saling membantu, saling mengampuni, saling mengasihi, ya, saling melindungi. Saya catat, saya masih ingat sekali, saudara yang menikah pernah dapat premarital counseling, right? Ya, semoga dapat ya. Kalau enggak, itu bekal yang penting gitu ya. Saya masih ingat waktu ada diajari atau dibimbing dalam premarital counseling. Saya masih ingat ada satu etika pernikahan ya yang katanya tidak boleh dilanggar ya. Yaitu kita tidak boleh mengatakan keburukan pasangan kita in public. Nah itu etika pernikahan tuh ya. Dia bisa banyak buruknya atau saya bisa banyak buruknya ya, pokoknya entah itu suaminya atau istrinya, tapi dalam etika pernikahan kita tidak boleh mengatakan keburukan dari pasangan kita in public. Itu tidak etis ya, tidak boleh ya, kita mesti melindungi. Nah itu maksudnya kalau keluarga ini adalah gereja, kita bukan mengatakan oh orang itu salah kemudian kita tidak tegur, bukan itu maksudnya ya. Tentu ada cara yang bijaksana untuk menegur orang yang bersalah, orang yang punya kelemahan, diperbaiki dalam keluarga yang namanya gereja ini. Tapi kita tidak dipanggil untuk to expose kelemahan dia gitu ya, kemudian mengatakan wah itu is not a family. Kalau kita united family, maka kita akan saling melindungi, kita akan saling membangun, saling mengampuni, semuanya saling gitu ya. Kepentingan bersama menjadi sesuatu yang lebih penting daripada kepentingan pribadi. Terakhir nih untuk poin yang kedua ya, dalam kehidupan rumah tangga, majority of families, including Christian families, itu musuh yang paling berbahaya katanya adalah egoisme. Ya, basically akarnya itulah kita keluarga itu adalah sebetulnya mengubur our own selfishness, kemudian membangun satu visi yang baru bersama dengan pasangannya, ngejar visi itu. Kalau anak-anak dikasih anugerah anak-anak lahir, nanti bersama anak-anak ngejar visi itu. That is family. Kalau marriage ya itu, kita mengubur our selfishness and our spouse selfishness, kemudian kita punya tujuan yang baru untuk membangun keluarga. Ya, tapi itu kelemahan keluarga yang very obvious, meskipun sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 50 tahun menikah, itu adalah selfishness. Jadi selfishness dalam kehidupan rumah tangga itu adalah musuh yang very obvious, paling utama, dan lambat untuk disadari. Dalam gereja, kejadian serupa juga terjadi. Ya, dalam keluarga di gereja, seringkali kita datang membawa our own selfishness. Padahal, kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Kita datang ke gereja untuk menyenangkan Tuhan. Kita ke gereja untuk melayani sesama, mengasihi sesama. Kita ke gereja bukan untuk mengatakan I need this, you have to give what I need. Well, tentu sudah datang punya kebutuhan ya, maka itu saling ya. Tapi kita ke sini bukan untuk jadi tanda kutip, maaf ya, bukan tanda kutip mencari keuntungan atau bukan keuntungan supaya untung, tapi bukan ke sini untuk fulfilling what I need. Tapi datang kepada Tuhan Yesus melayani dan menyembah Dia. Ya, kita perlu to be united. Yang ketiga, terakhir, mari kita lihat 1 Korintus. Ya, 1 Korintus ayat pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ayat keempat. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh,
Dan ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan, dan seterusnya tentang karunia roh. Ya, kita sebagai the family of God, this family church, kita dipanggil untuk melayani. Saya masih ingat satu hal, waktu saya sekolah, saya pernah sekolah di Jerman dulu ya, kebetulan pernah sekolah Jerman. Kemudian ada satu ahli perjanjian baru. Kebetulan saya nulis satu project research mengenai, kalau dalam bahasa Inggris, the body of Christ, tubuh Kristus, gitu ya. Tubuh Kristus macam-macam ya, bisa kita discuss in related to communion, perjamuan kudus, gitu ya. Tapi tubuh Kristus juga kita bisa relate kepada gereja, ya. Salah satu gambaran mengenai gereja is the body of Christ, ya. Nah, orang ini, ilmuwan Jerman ini, tubuh itu bahasa Yunaninya adalah soma. Ya, ini kalau mau tahu ya, tidak perlu dihafal ya, tubuh itu dalam bahasa Yunani soma, S-O-M-A. Vita, welcome. S-O-M-A ya, soma. Nah, ahli ini mengatakan bahwa gereja itu tidak, jadi soma itu bukan sekedar gambaran dari gereja, tapi gereja itu adalah soma, ya. So the church, ya, kalau orang Jerman bilang Kirche, ya, saya tidak bisa mengungkapkan dengan baik itu ya, is ein soma. Jadi gereja itu adalah sebuah tubuh, the body itu adalah gereja. Kita ini adalah tubuh, ya. 1 Korintus 12. Karena itu tubuh itu punya jari-jari, punya mata, punya telinga, punya jantung dan kaki dan tangan yang mempunyai fungsi masing-masing untuk tadi dikatakan apa? Kepentingan bersama. Di gereja ini ya, kalau bisa ada 2 orang yang main piano, puji Tuhan. Tapi tidak perlu. 1 orang bisa main piano cukup. Ya. Capek dia nanti. Di gereja ini ya, kalau ada 5 orang yang bisa khotbah, puji Tuhan. Tapi 1 orang bisa khotbah cukup. Di gereja ini ya, tidak perlu 10 orang bisa jadi WL. Kalau ada 1 cukup. Kalau ada 10, praise God. Tapi 1 cukup. Ya, as long as dipakai untuk kepentingan bersama. Share sedikit aja, sudah boleh doakan ya, House for All Nation, baik Vancouver maupun Calgary. Calgary agak sulit karena jarak, tapi di Vancouver kita sedang discuss dan mendoakan untuk future bagaimana ministry bisa dikerjakan based on gift. Based on gift. Sekarang ini based on campus. Mandarin campus, Coquitlam campus, Indonesian campus, kemudian international campus dan Calgary campus. Saya pastor di Calgary campus, orang assume this guy has to be able to do everything, which is I cannot. Saya tidak bisa. I'm not a counselor, saya bukan counselor yang baik gitu ya, mungkin ya counseling bisa gitu. Saya bisa ngajar barangkali, tapi I'm not a counselor. Saya tidak bisa mimpin pujian. Ali bisa, saya tidak bisa. Tidak bisa main musik, tidak bisa semuanya. Pak Gagan puji Tuhan, bisa khotbah, bisa main gitar, bisa nyanyi dikit-dikit ya. Daryl mungkin lengkap ya, bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa bahasa Inggris lagi, seperti first language, benefit ya. Kita lagi mikirkan bagaimana kita ministry by gift, not by campus. Again, Calgary susah karena jarak ya, tapi itu sesuatu yang kita sedang pikirkan, kita usahakan gimana melakukannya. Nah, House for All Nation as a family akan menjadi family yang sehat kalau kita bisa operating based on our gift ya. Putra giftnya apa, Tasya apa, Raymond apa, Ali apa. Kemarin Ali ulang tahun. Udah say happy birthday belum? Udah ngasih kado belum? Oh, gimana sih? Hah? Ya, Ali ulang tahun. Kan masih ingat ucapan saya kan di
di WhatsApp group. Itu ucapan saya tuh tulus, bukan ingin menyindir saudara, bukan. Dia adalah deacon, bendahara, kalau belum kenal, dia deacon, dia bendahara, dia operator multimedia, dia main musik, ya. Dia apalagi koordinator worship. Kalau ada acara yang ada konsumsinya pasti salah satu yang masak, ya. Apalagi ya? Nyanyi, mimpin Bible study every week, Sunday school kadang-kadang. Ya, saudara, saya ingin mengatakan gini, saya bukan nebak-nebak, meramal, meramal ya. Kalau saudara mau kasih hadiah ulang tahun buat Ali, I don't think dia looking for an iPhone. Ya, saya belum ngomong sama dia. Ini cuman kepercayaan saya aja. Dia tidak looking for an iPhone, dia tidak looking for a car, dia tidak looking for a new house. Tapi kalau saudara bisa mengambil satu bagian dari apa yang dia kerjakan, he will be more than happy. Bukan more than happy, that's the happiest birthday present for him. Loh, bener kali? Loh bener tuh, rohani itu, hadiah yang rohani. Jadi kalau saudara bisa, ada yang mau jadi bendahara mulai minggu depan, ya, ada yang mau jadi ngajar Bible study, ada yang whatever. That's the most beautiful gift yang dia bisa terima. Ya, saudara, kita perlu untuk operate as a body. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh itu bukan cuma gambaran dari gereja, tapi soma is the church, atau the church itu is soma. Kita ini adalah tubuh dan kita akan menjadi sehat kalau kita operate based on gift. Ya, jari-jari harus berfungsi, mulut berfungsi, telinga berfungsi, semua mesti berfungsi ya seperti. Nah, saya ingatkan itu aja ya khotbah hari ini. Masih ingat ya? The foundation of Christian faith is Christ Himself. Itu last week khotbah minggu lalu. Dan the only institution, the only organization yang dibangun oleh Yesus selama hidupnya di dunia ini adalah gereja. It is unstoppable. Kalau ada yang belum tahu, tidak ada yang bisa nutup gereja. Tidak ada kekuatan apapun, bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus yang bilang. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa nutup gereja. Jadi gereja tidak akan bisa tutup, not even COVID-19. Ya, unstoppable. Ya, kita adalah member dari church family. Kalau kita doing His will. Ya, will-nya bisa banyak sekali. Tapi supaya saudara ingat bawa pulang hari ini ya, yang dibawa pulang apa? Yuk kita preaching the gospel yuk, supaya satu hari ada satu orang yang belum kenal Yesus, karena kesaksian kita boleh mengenal dan percaya kepada Yesus. Ya, nggak usah 200, 1 atau 2, praise God. Itu tanda Tuhan masih memakai kita. Yang kedua, baca firman Tuhan dan taati. Ya, itu sudah pasti the will of God. Nggak usah tanya-tanya kalau baca firman Tuhan disuruh berhenti berbuat dosa, sudah pasti itu the will of God, you obey it. Kalau baca Tuhan disuruh generous, just obey it. Nggak usah tanya sama pendetanya, ini the will of God atau that's the will of God for you to obey His word. Yang kedua, ayo kita menjadi keluarga yang bersatu, yang saling melindungi, yang saling mengampuni, yang saling mengasihi, ya, dengan karakter yang baik. Dan yang ketiga, mari kita jadi keluarga yang operate seperti tubuh Kristus. Ya, semua berfungsi sesuai dengan gift yang Tuhan berikan kepada kita. Kepercayaan saya, based on the word of God, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tadi sudah kita baca, ada Roh Kudus dalam hidupnya, pasti punya at least one gift. Ya, tidak usah disempitkan 1 Korintus. Mungkin ada yang giftnya masak, mungkin ada yang giftnya ngepel gitu ya. Ada giftnya yang lain-lain, but each one of us yang punya Roh Kudus, atau yang Roh Kudus dalam hati kita punya gift untuk melayani, operate as a body, as a family. Oke, puji Tuhan ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih karena Engkau telah membangun gereja. Engkau telah melihat bahwa gereja sebagai sesuatu yang penting, yang unstoppable, yang tidak terkalahkan, built to last. Itu adalah gereja-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami manusia yang tadinya berdosa, yang lemah, You include us to be part of your family, the church family. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini bukan main-main, this is your main business. The church is your main business and you allow us to be part of it. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, tolong kami semua lebih daripada hadir tiap minggu dalam ibadah, lebih daripada memberi persembahan, lebih daripada hal-hal yang lainnya. Biar kami semua Tuhan, seperti kata-katamu tadi, menjadi anggota keluarga ini karena kami mengerjakan your will, kehendak Tuhan. Tolong kami menjadi gereja yang memberitakan Injil. Tolong kami menjadi gereja yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, biar kami menjadi anggota gereja yang bersatu, yang saling memperhatikan, yang saling melindungi, saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan. Saling mendukung, saling menopang, saling membantu. Dan terakhir Tuhan, tolong kami untuk bisa menggunakan semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Jangan ada yang kami sembunyikan, jangan ada yang kami manfaatkan untuk kepentingan sendiri. Jangan ada yang kami sia-siakan Tuhan. Biar kami bisa operate as a body of Christ. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang hadir hari ini, yang baru pertama kali, yang baru, yang lama. Terima kasih Tuhan. I'm so grateful untuk semua yang ada hari ini. Untuk yang tersisa. So grateful. So thankful for this family of God in this church. Berkati Tuhan, berkati jemaat-Mu, lindungi jemaat-Mu, sertai jemaat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai hidup kita semua. Dari hari ini sampai nanti Tuhan datang kembali. Amin. Amin. Tuhan memberkati.